Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MPH Channel teman-teman semua. Gue heran kenapa kiai-kiai NU ya, yang sangat demen banget atau suka banget sama dengan Laskar PWI, terus ujung-ujungnya teman-teman, langsung masuk ke bab nasab, mengagung-agungkan nasab seorang kiai, seorang gus. Oh iya, ayahnya dulu ini, siapa yang nggak kenal, bla 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 bla. Ya teman-teman. Terus apa bedanya dengan para Habib Ba'alawi yang nasabnya dibatalkan oleh Imaduddin Al-Kaburi? Mereka membangga-banggakan nasab, malahan nasab mereka ke jalur Nabi Muhammad SAW. Terus apa salahnya? Enggak, mereka Habib Ba'alawi nasabnya enggak bener, nasabnya palsu. Terus para kiai yang mengagung-agungkan nasabnya itu gimana? Iya, beliau ini ya Abbas Buntet, anak kiai ini, bla bla. Siapa dia? Siapa yang nggak tahu dengan ayahnya? Siapa yang nggak tahu dengan kakeknya? Bla 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 bla. Ya, heran gua teman-teman. Kenapa? Ya, inilah pentingnya nasab. Jadi gua heran kenapa para mukimat itu mempermasalahkan nasab orang lain, sementara nasab kiai-kiai mereka yang mereka anggap sebagai kiai pribumi, mereka agungkan, mereka banggakan, teman-teman. Bayangkan ya, seperti itu. Mari kita lihat dulu video dari katanya cucu pendiri NU yang membanggakan si Abbas Buntet. Kita lihat. Mereka tidak tahu ketua PWI itu siapa. Ketua PWI itu Abbas itu putranya Kiai Fuad Hasim, Rois Syuriah PBNU. Apa enggak tahu mereka? Tahunya bahwa beliau adalah memang masih ada hubungan cucu lah dengan Kiai Abbas Abdul Jamil. Kiai Abbas Abdul Jamil itu dalam buku profilnya ada silsilahnya sampai kepada Sunan Gunung Jati. Jadi ya selalu membanggakan nasab. Yang katanya nasab itu nggak penting, siapa bilang nasab itu nggak penting? Wong cucu pendiri NU saja membanggakan nasab, apalagi sekelas para mukimat. Jadi apa salahnya para habaib membangga-banggakan nasab? Gitu loh. Ya, cuman ya harus setara dengan ilmu dan kelakuan baik. Jangan sebagai cucu Nabi kemudian semena-mena. Nggak boleh seperti itu. Itu mencoreng nama baik habaib namanya. Ya teman-teman, heran gue dengan para mukimat dan orang-orang yang benci terhadap para Habib Ba'alawi. Apalagi sekelas Abbas Buntet. Udah tahu cucunya ataupun anaknya kiai ini, kiai terkenal ini dari Suriah NU, ya gue nggak tahu juga. nggak peduli juga mau dari Suriah, dari Irak, Suriah PBNU. Yang jelas sama-sama membanggakan nasab, ya nggak usah lah terlalu iri dengki terhadap para Habib Ba'alawi ya teman-teman, seperti itu. Yang mereka juga membangga-banggakan nasab kok, iya kan? Dada aja para mukimat. Ini lagi cucu pendiri NU katanya mendukung PWI. Ya Allah, Abbas Buntet itu ceramahnya kalau Pak Iyai tahu ya, nauzubillahi min zalik loh ceramahnya dia itu. Kalau dilihat di video-videonya Abbas Buntet, Ba'alawi Yahudi Ashkenazi, wah ceramahnya itu apa yang mau dibanggakan dengan ceramah-ceramah seperti itu, menuduh para habaib Ba'alawi sebagai Yahudi Ashkenazi, kemudian Ba'alawi itu begini begitu. Yang mana para Habib Ba'alawi itu dulu sangat-sangat mesra sekali dengan NU. Nggak ada orang-orang seperti Abbas Buntet, Imaduddin dan kawan-kawannya, nggak ada. Yang ada mereka sangat-sangat luar biasa mesra dulu, sebelum ada geng begal nasab. Kiai-kiai, gus-gus dulu itu sangat akur bersama dengan para Habib Ba'alawi untuk mencerdaskan umat Islam. Ya mungkin sekarang aja ya, kita nggak ya teman-teman, kita nggak membenarkan semua Habib Ba'alawi. Ya ada juga yang ceramah-ceramahnya itu kadang nggak sesuai dengan logika kita. Tapi ya mereka kan cuma menceritakan sebuah cerita yang mereka dapat entah dari buku, dari kitab,
dari karangan-karangan oleh orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang terkenal, ulama-ulama terkenal. Mereka kan cuma menceritakan. Ya, kalau ditambah dibumbui sedemikian rupa, yaitu resiko dia akan menanggung semuanya nanti. Dia berbohong berarti seperti itu. Apalagi seperti yang dikatakan Habib Bahar bin Smith, satu habaib lebih mulia dari 70 kiai. Habib Bahar bin Smith juga mendapatkan kata-kata tersebut dari buku, dari kitab, dari orang-orang yang terkenal, dari ulama-ulama terkenal dari Timur Tengah. Yang bukan beliau yang mengatakan seperti itu. Beliau sedang mengajar, bukan sedang ceramah. Kalau sedang ceramah, ya itu bisa juga dikatakan mengutip dari kitab-kitab seperti itu. Ya kan, Habib Bahar bin Smith selalu mengutip sesuatu itu dari kitab-kitab, teman-teman. Bukan dari mulut-mulut beliau. Beliau juga nggak sembarangan lah, ya kan, ceramah mengatakan satu habaib lebih mulia dari 70 kiai berilmu, ya, satu habaib bodoh lebih mulia dari 70 kiai berilmu. Ya mereka nggak paham aja gitu loh, teman-teman, bahwasanya ya Habib Bahar bin Smith kan mendapatkan tersebut dari kitab-kitab ulama-ulama orang terkenal terdahulu seperti itu, bukan dari hati ataupun dari otaknya beliau, bukan. Habib Bahar bin Smith juga seorang murid, teman-teman, seorang santri. Beliau belajar dulu ya, tentunya dari kitab-kitab yang beliau baca, yang beliau hafalkan, beliau ceramahkan seperti itu, ya kan. Jadi buat para mukimat dan geng begal nasab, mereka ini ya akar kebencian mereka terhadap para habaib ini sudah sangat mengakar sekali ya. Sudah sangat mengakar sekali, dan tidak bisa mereka mendapat hidayah, nggak bisa para mukimat ini. Mereka akan terus menerus untuk membatalkan daripada nasab para Habib Ba'alawi seperti itu. Entah ada dana dari siapa, kita juga tidak tahu. Yang jelas mereka adalah orang-orang yang tentunya dapat duit lah. Entah dari siapa-siapa, kita juga nggak tahu gerakannya. Kecil lah bagi pemerintah untuk memberikan dana kepada para mukimat seperti itu, teman-teman semua, ya kan. Apalagi cuma 1 miliar, 2 miliar, kecil. Korupsi saja bisa sampai 1000 triliun, bayangkan. Apalagi cuma dana secuil untuk membayar buzzer, ya kan. TNI Angkatan Laut saja buzzernya itu sampai ratusan miliar, bayangkan teman-teman. Ya, seperti itu. Bagaimana tanggapan kalian mengenai video ini yang katanya cucu ulama NU, cucu pendiri NU, mengatakan Abbas Buntet sebagai bukan orang sembarangan. Kalau bukan orang sembarangan, ceramahnya nggak mungkin dong mengatakan para Habib Ba'alawi, Yahudi Askenazi dan lain-lain. Pak Yai udah tua, janganlah sembarangan ya Pak Yai. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik, teman-teman. Jangan lupa subscribe MPH channel, bantu tembuskan 100.000 subscriber, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.